puji Tuhan ya. Senang sekali kalau kita bisa kumpul kembali. Ini malam yang keberapa ya? Malam yang keempat ya, puji Tuhan. Gak terasa kita awali pada tanggal 14 Mei, lalu kemudian 15 Mei, 16 Mei, dan hari ini jatuh malam keempat 17 Mei saudara. Dan kita akan terus sampai ke tanggal 23 Mei. Artinya itu hari yang ke-10 saudara ya. Karena kita mulai dari tanggal 14, nah puncaknya tanggal 23 itu jatuh di hari Sabtu. Nah saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, doa 10 hari mungkin bagi sebagian orang gak terlalu penting namanya kepenuhan Roh Kudus setiap saat bisa dipenuhkan. Yes, saya percaya saudara ya Pak. Anytime, everywhere, dimanapun dan kapanpun Roh Kudus bisa datang melawat kita saudara. Tetapi saudaraku, kalau kita lihat di dalam firman Tuhan ya 2026 tahun yang lalu saudara, bagaimana ketika Yesus terangkat ke surga, lalu Tuhan bilang begini, jangan kemana-mana, tunggu di kota ini. Maksudnya kota yang mana saudara? Yerusalem, the old city ya. Bagi saudara yang pernah ke tanah perjanjian, ke Holy Land, saudara akan tahu namanya the old city, kota tua, yaitu Yerusalem. Nah disitulah saudara, ketika mereka menyaksikan Yesus terangkat ke surga, lalu kemudian pelan-pelan Yesus bilang dari tangkapan pemandangan mereka, dan lalu akhirnya mereka pulang saudara. Pulang kemana? Apakah mereka pulang ke rumah masing-masing? No, tidak. Nah, di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, saudaraku, ayat yang ke-12, Alkitab berkata seperti ini, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sahabat jauhnya dari Yerusalem. 13. Setelah mereka tiba di kota yang mana? Yerusalem ya. Naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Jadi ada satu rumah yang rumahnya cukup besar, yang ada lotengnya saudaraku. Nah rumah itu bisa menampung sekian banyak orang saudara. Lalu selanjutnya mereka itu disebutkan satu persatu, Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, Filipus, Thomas yang tadinya tak percaya Yesus bangkit, tapi ada dalam perkumpulan pada saat itu saudara. Bartomeus, Matius, Yakobus bin Alfius, Simon orang Celot, dan Yudas bin Yakobus ya, bukan Yudas Iskariot ya, karena Yudas Iskariot sudah bunuh diri saudara. Nah ayat 14 yang saya mau sampaikan begini, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria. Jadi saudaraku, Maria yang melahirkan Yesus, yang dimana Tuhan pinjam rahimnya, ada bersama dengan murid-murid Tuhan pada waktu itu. Dan dengan saudara-saudara Yesus, termasuk adik-adiknya saudara. Nah yang mau saya sampaikan begini saudaraku, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, peristiwa ketika Yesus naik ke surga itu suatu hal yang spektakuler. Tetapi ada satu peristiwa yang lebih dahsyat ya, setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah apa itu saudaraku? Nah inilah yang ditunggu-tunggu oleh para murid. Inilah yang para murid ketika melihat Yesus naik ke surga, ketika mereka mendengar pesan dari Yesus, kamu jangan kemana-mana, tinggal di kota ini sampai kau terima janji Bapa. Dan setelah mereka menyaksikan Yesus terangkat, akhirnya mereka pulang, bukan ke rumah masing-masing, tapi mereka berkumpul di satu rumah yang ada lotengnya. Dan itu kemungkinan besar adalah rumahnya Yohanes Markus saudaraku. Nah di loteng itulah, kalau saudara baca di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat selanjutnya ada 120 orang yang berkumpul di loteng Yerusalem, dan mereka menantikan janji Tuhan. Janji Tuhan saudara, apa itu janji Tuhan Bapak Ibu? Simple, yang mungkin saudara dan saya sudah tahu. Itulah yang dinamakan Roh Kudus. Itu yang Tuhan wanti-wanti kepada para murid-muridnya, jangan kemana-mana ya.
sebelum kamu terima janji, aku akan minta kepada Bapa, dan Bapa akan memberikan kepadamu di dalam namaku, kata Yesus, saudara. Dan terjadilah, saudaraku. Kalau saudara baca Kisah Rasul pasal yang kedua, Alkitab memberitahukan di saat mereka berdoa, di saat mereka menyembah, di saat mereka menantikan janji Tuhan, mungkin saudaraku dari pagi, siang, sore, malam, kembali kepada pagi, siang, sore, dan malam. Ini yang namanya doa semalam-malaman, saudara. Bukan sehari, 2 hari, tapi 10 hari. Saya mengingatkan Bapak Ibu, sebisa mungkin saudara ikut ini doa pencurah di gereja kita selama 10 hari. Sebisa mungkin. Saudara mungkin baru hadir hari ini, puji Tuhan. Tapi sebisa mungkin saudara hadir hari-hari selanjutnya. Karena saya mau katakan ada berkat yang besar menanti saudara. Nah, kembali kepada firman Tuhan, saudaraku. Ketika mereka berdoa, ketika mereka menyembah Tuhan, saya rasakan seperti tadi ketika Ibu Dewi pimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Dan saya mau katakan terus terang kepada saudara, saya rasakan hadirat Tuhan, saya rasakan kurang Tuhan. Ketika Ibu Dewi dan beberapa teman memimpin kita dalam pujian dan penyembahan, ibarat kata pujian penyembahan itu membawa kita masuk ke dalam pelataran baik Allah. Bukan hanya pelataran, tapi masuk ke dalam ruang Maha Kudus Tuhan. Amin. Sama seperti murid-murid yang menantikan janji Bapa, saudara. Dan ketika tiba waktunya, ketika waktunya tiba, maka Kisah Rasul 2 pasal 2 mengatakan tiba-tiba terjadi satu tiupan angin yang hebat. Lalu tiba-tiba tiupan angin itu memenuhi ruangan loteng di mana para murid-murid berkumpul berdoa menyembah Tuhan, dan tiba-tiba ada tanda lidah-lidah api di atas kepala mereka. Kenapa dikatakan lidah api, saudaraku? Saudara, saya mendoakan orang. Saya kadang-kala pegang tangan orang, tiba-tiba spontan saya bilang begini, kok tangannya panas ya? Bukan saya mengada-ada, saudara, saya rasakan. Ketika seseorang, salah satu tandanya, ketika dijamah dipenuhkan oleh Roh Kudus, itu dari ujung rambut sampai telapak kaki dia rasakan seperti dibakar, saudaraku. Nah, dari mana kita bisa berkata seperti itu? Kisah Rasul pasal yang kedua, murid-murid ketika mereka dipenuhkan oleh Roh Kudus, di atas kepala mereka bertebaran seperti lidah-lidah api yang menyala-nyala. Seandainya kalau saudara diizinkan dibuka matamu pada hari ini, maka engkau akan melihat orang-orang di antara kita yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, maka di atas kepala mereka ada lidah-lidah api yang seperti kita nyalakan lilin, dan lilin itu mengeluarkan api, saudaraku. Dan orang yang mengalami itu, dia rasakan api yang membakar panas di sekujur tubuhnya, saudaraku. Itu salah satu manifestasi orang yang terima kepenuhan Roh Kudus, saudaraku. Lalu kemudian Alkitab berkata, mulailah mereka berkata-kata bahasa-bahasa baru yang kita kenal dengan istilah kata glosolali. Apa itu glosolali? Berbahasa baru, berbahasa lidah yang kita tak pernah pelajari, yang kita tak pernah dengar. Tiba-tiba seperti bendungan jebol, tiba-tiba lidah kita bergetar, tiba-tiba seperti bendungan jebol, maka tiba-tiba lidah kita mengeluarkan kata-kata yang asing. Itu dari mana? Bukan kita yang buat-buat sendiri, tapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita yang berbicara lewat lidah kita masing-masing. Itu salah satu tandanya, saudara. Dan malam hari ini saya gak akan lama-lama bicara. Saya tanya kepada saudara yang hadir malam hari ini, rindukan engkau mengalami peristiwa ini, saudara? Rindukan engkau mengalami yang dimana yang murid-murid mengalami, saudaraku? Mungkin saudara bilang begini sama saya, Om Kurnia, Pak Yusuf Kurnia, saya dulu pernah dipenuhkan Roh Kudus. Saya akan jawab, good, bagus. Tapi pertanyaan saya malam ini adalah, gimana sekarang? Apakah kau masih on fire? Apakah kau masih tetap berapi-api? Apakah pengurapan Roh Kudus masih ada di dalam dirimu? Kalau ada, puji Tuhan. Saya bilang begini sama beberapa anak Tuhan,
Dibaptis Roh Kudus itu cukup sekali, tapi dipenuhkan Roh Kudus harus alami berulang-ulang, berkali-kali. Betul Pak Yogi. Supaya apa? Supaya kau luber, supaya engkau seperti ditenggelamkan dalam hadirat dan pengurapan Tuhan. Tadi pagi saya bicara di ibadah pagi, orang yang dipenuhkan oleh Roh Kudus, dia akan mengalami yang pertama, Roh Kudus berfungsi sebagai penolong dalam hidupnya. Betul saudaraku, siapakah kita ini? Kita bukan Superman, kita bukan Superwoman. Kita ada saat tertentu kita bilang begini, aduh saya udah gak kuat lagi, aduh saya udah gak sanggup lagi, capek hati saya. Artinya apa? Kita manusia yang ada batasnya. Makanya engkau perlu dipenuhkan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya Roh Kudus datang kepadamu sebagai penolong. Ketika satu contoh, ketika Pak Yogi berkata, Tuhan saya udah gak kuat, udah gak sanggup, tiba-tiba Roh Kudus bilang begini, tenang anakku. Bu, para Pak Yogi kemana sih? Wah, masuk saudara. Pak Yogi rasakan. Saya tidak banggakan diri Bapak Ibu, saya banggakan Tuhan. Semakin saya dekat dengan Tuhan, semakin saya hidup dalam pujian penyembahan, saya rasakan pengurapan Tuhan dalam diri saya semakin bertambah. Dan kalau saya pegang tangan seseorang, orang itu bilang begini, Pak Yusuf saya seperti kena stroke. Itu dari mana saudara? Kuasa pengurapan Roh Kudus di dalam diri ini. Jadi Pak Yogi, ketika Pak Yogi bilang, Tuhan saya udah gak kuat, saya udah gak sanggup lagi, Roh Kudus dalam diri Pak Yogi, dia sebagai penolong. Dia akan bilang begini, tenang, jangan takut, aku akan bersama. Ketika kita mau terjatuh, Roh Kudus langsung mengulurkan tangannya, memegang tangan kita. Dan malam ini Pak Yogi, terima. Coba Pak Yogi pegang tangan Pak Agung, Pak Agung pegang tangan Pak Ahok, Pak Ahok pegang tangan Johan. Coba pegang tangan. Coba pegang tangan. Pak Yogi pegang. Angkat. Saya rasakan ada beberapa yang kuat. Angkat. Kalian menerima angkat. Angkat tangan. Kalau kau rindu malam ini, maka kau akan terima kuasa. Amin. Tuhan, terima Pak Yogi. Dia ada di tengah-tengah kita. Holy Spirit. Cicinya Buteni dengan suami ya. Itu suami ya. Pegang tangan, pegang tangan. Coba pegang, pegang tangan. Pegang tangan. Pegang. Angkat tangan. Angkat tangan. Lihat saya. Lihat saya. Api Roh Kudus akan menjamahmu malam hari. Wow, engkau rasakan itu? Wow. Engkau rasakan itu? Engkau rasakan itu? Tuhan akan memberikan hati yang baru kepadamu.
Cihungnya Bu Teni, angkat tangan satu lagi. Yang tangan kanan angkat tinggi-tinggi. Yang tangan kanannya angkat tinggi-tinggi. Angkat. Siap? Buka mata lihat saya. Buka mata lihat saya. Siap? Seperti listrik yang akan menyambarmu berdua. Siap? Dalam hitungan ketiga. 1, 2, terima. Amin, amin, amin. Amin, amin. Haleluya. Saudara lihat, Roh Kudus ada di tengah-tengah kita malam hari. Saya nggak bisa tahan diri untuk saya harus menghampiri Engkau. Apa yang engkau lakukan, apa yang engkau batirkan malam ini. Wow, Tuhan, kau lihat air mata kami. Ya, sakit. Sakit. Kayaknya sakit. Oh, ya. Roh Kudus mencoba menyembuhkanmu malam hari ini. Percaya, roh dalam diriku lebih besar dibanding roh yang ada dalam mulut. Terima. Ini demonstrasi kuasa Tuhan, saudara. Makanya saya rindu Bapak Ibu mengalami hal yang sama. Glory, haleluya. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Mari kita sembah Dia, saudara. Bolehkah saya minta engkau berdiri pelan-pelan? Api yang besar ada di tengah-tengah kita malam ini, saudara. Api yang besar, api yang besar. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Saya nikmati hadirat Tuhan. Amin, amin. Saya nikmati urapannya malam ini.
Kudus. Saya mau bilang begini, Tuhan sangat rindu, lebih dari rindu kita. Tuhan mau memberikan rohnya kepadamu. Amin. Amin. Malam ini saudara, haleluya. Wow, ini bagus sekali, ini indah banget. Wow, Ibu Teddy pegang tangan temanmu. Ibu, lihat saya. Tuhan sayang sama ibu. Amin. Thank you, Holy Spirit. Dialah penolong, Dialah penghibur. Ayo agree with me. Kalau kau setuju, katakan rohku. Berarti aliran listrik. Nikmati urapannya. Berkata kepada siapa? Boleh minta dua orang ini maju ke depan. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Saya rasakan langit di atas kita mulai terbelah dua, saudara. Saya lihat ada dua tangan turun, haleluya. Mari tanganmu menjamah kami malam ini Tuhan. Tanganmu menyembuhkan kami malam ini. Tanganmu menyatakan kuasa mujizat-Mu malam ini. Tuhan Yesus ditinggikan. Haleluya. Jangan ditahan. Terpujilah Tuhan Yesus. Siapa yang rindu? Siapa yang rindu malam ini? Di atas pujian. Kesejukan terima kasih. Saudara puas dipuaskan oleh
Mana yang diangkat tangan? Kalau Bapak Gembala lihat engkau, lihat kamu menyembah, roh terbakar. Amin. Tuhan cari orang yang seperti itu. Amin. Ini baru malam keempat. Bilang kiri kanan, masih ada 6 hari lagi. Bilang kiri kanan. Ada 6 hari lagi. Dan bilang akan lebih dahsyat lagi. Bilang Akan lebih bilang kiri dahsyat kanan, akan lagi. lebih dahsyat lagi. Makanya Bu Dewi, energi kita simpan dulu ya. Jangan kita habisin semuanya ya. Ya Pak Andre ya. Nanti puncaknya ya. Baik, puji Tuhan. Saya mau tanya Ibu, cicinya Ibu Teni, apa yang kau rasakan? Hah? Wow. Bisa Ibu ceritakan sedikit? Mic-nya, mic. Coba, mic-nya tolong saya. Silakan. Tapi tidak saya terus mengeluarkan bahasa-bahasa saya nggak mengerti. Oh, oke. Haleluya, haleluya. Ibu mau yang lebih dahsyat lagi. Ibu mau dipakai Tuhan. Ibu mau penuh dengan kuasa dan karunia. Siapkan diri. Amin. Boleh angkat tangan sekali lagi, Bu. Tolong bikin dipegang. Mari kita sepakat arahkan tangan kita kepada cicinya Ibu Teni. Dalam nama Yesus. Nama Yesus. Mari coba. Mau terima karunia lebih dahsyat lagi. Amin. Dalam nama Yesus. Kakinya sakit. Oh, tadi udah bisa berdiri tadi. Tadi sudah jalan. Oh. Oh, oke. Mari. Dalam nama Yesus saya perintahkan engkau berdiri. Dalam nama Yesus aku perintahkan engkau berdiri. Angkat tanganmu. Angkat kedua tangan. Boleh maju sebentar. Tenang Ibu Teni, gak apa-apa. Karena Ibu Teni sayang sama Cici. Angkat tangan. Kita arahkan tangan kita kepada cicinya Bu Teni. Dalam nama Yesus. Terima. Haleluya. Roh Kudus Jama, biar engkau ada dalam tempat-tempat Selendang, selendang. roh pulihkan dari ujung kepala sampai telapak kaki. Dalam nama Wow, Yesus. api mulai membakarmu. Kau rasakan urapan Tuhan dari ujung rambut sampai telapak kaki. Dalam nama Yesus. Terima. Mari saudara doakan buat kakaknya Ibu Teni dalam nama Yesus. Jamah dia, pulihkan sekarang juga, pulihkan. Nyatakan mujizat, nyatakan kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan turun menjamah. Wow, haleluya. Damai dan penuhi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Makasih Tuhan. Oh Roh Kudus, haleluya. Makasih Tuhan. Dan puji bagi nama Tuhan, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Saudara akan terima berkat. Amin. Dan besok kita akan kembali berkumpul di tempat ini di jam dan waktu yang sama. Dan malam ini saudaraku, haleluya. Wow, saya rasakan saudaraku, badan saya akan mau meledak malam hari ini. Amin. Amin. Dan saya percaya passing of the mental
impartasi Amin. kuasa Tuhan. Malam hari ini saudaraku, kuasa urapan dari Roh Kudus. Saya lihat Ibu Dewi rindu. Haleluya. Keluar semua. Roh dalam diri bersama berkata-katalah dalam bahasa yang baku. Tanda engkau dipenuhkan oleh Roh Kudus mulai malam ini. Lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Demonstrasikan kuasa-Mu ya Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, jangan sia-sia. Terima kasih. Kami terima berkat Tuhan malam ini. Rasa-rasanya kami tak mau berhenti, tapi karena kami dibatasi oleh waktu, kami harus selesai malam ini. Tapi kami percaya pekerjaan Roh akan terus bekerja ketika kami pulang, ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing, bahkan ketika kami mau tidur. Wah, urapan Roh Kudus akan terus memenuhi hidup kami sampai kami besok pagi bangun, kami pun akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan kami akan berjalan dalam kuasa Tuhan, kuasa dari tempat yang maha tinggi. Saudaraku, sekali lagi terima berkat, kuasa, rahmat dan mujizat dari Yesus lewat Roh-Nya malam ini. Sebentar kami akan menikmati beramah-tamah Tuhan, dan setelah itu kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan besok malam Tuhan kembalikan kami. Kami yang kerja, kami akan langsung datang ke gereja, dan kami yang sudah ada di rumah, kami akan jalan ke gereja. Kami akan kumpul kembali. Kami mau bayar harga untuk kami tidak menyanyiakan kesempatan yang luar biasa ini. Untuk kami semakin dipenuhkan sampai sampai genaplah firman Allah berkata, Roh dalam diri kami lebih besar dibanding dengan roh yang ada dalam dunia. Saudaraku, sekali lagi terima kuasa urapan minyak anggur baru dari Roh Kudus. Dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Amin.